Ya, jadi sekali lagi bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bertemu. Ya. Ini mungkin pertemuan pertama kali kita di dunia maya, ya. Ya, semoga nanti terus berlanjut. Siapa tahu ya kita bisa bertemu bertatap muka gitu ya. Ya, Ya, sesuai Bu. dengan jadwal yang ada di urutan modul kita malam hari ini untuk modul 1.1 kita ada forum diskusi. Ya, saya ada sedikit pengantar dan berupa tayangan ya, mohon izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini termasuk bagian dari eksplorasi konsep modul 1.1 forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. KHD itu siapa? Bapak Ya, Ibu? Ki Hajar Dewantara. Ya, untuk mempermudah ya supaya kita familiar ya. KHD. Oh, KHD itu Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi ini bagian dari eksplorasi konsep modul 1.1 berupa diskusi, tapi diskusinya kita ada diskusi virtual, sehingga disebut dengan forum diskusi tentang kita akan bersama-sama nanti memasuki di merefleksikan refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, waktunya 2 JP. 1 JP-nya 45 menit Bapak Ibu. Jadi kalau 2 JP itu 90 menit. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan identitas modul kita, perlu saya sampaikan. Ini adalah modul paket 1, refleksi filosofi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi kita adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran tadi sudah saya sampaikan 2 JP 90 menit. Ya, fasilitator, ini nama lengkap saya, Bapak Ibu Srita Karini. Kemudian, yang perlu Bapak Ibu pahami terkait dengan kompetensi lulusan yang dituju. Oke. Ya, ini saya aja, saya biar agak besar. Nah, kompetensi lulusan yang dituju ada 2. Jadi Bapak Ibu sebagai guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, Ibu-ibu, Bapak Ibu akan dipersiapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, melalui modul ini Bapak Ibu diharapkan bisa semakin memahami perannya dan memahami alasan mengapa kok menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, si refleksi itu dituangkan dalam sebuah dokumen yang bisa kita simpan, bisa disimpan, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan demi mendukung pembelajaran murid. Ya, itu kompetensi lulusan yang dituju melalui modul 1, paket modul 1 ini. Sedangkan capaian umum dari modul 1, yang pertama CGP, mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini.
Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Itu capaian umum dari modul 1, paket modul 1 ini. Sedangkan capaian khusus modul 1.1 ini, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki, ya, ada 3 yang mestinya dimiliki oleh CGP. Yang pertama, memiliki pengetahuan. Tentang apa? Tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan KHD itu apa saja? Nah, itu yang pertama, capaian khusus yang pertama. Teman-teman, Bapak Ibu CGP, setelah mempelajari ini, diharapkan sudah punya pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Yang kedua, memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, pada konteks lokal kelas, dan sekolah. Memiliki keterampilan untuk mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, ya, pada konteks lokal kelas dan sekolah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu CGP mampu memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ini capaian khusus dari modul ini. Ya. Agenda kita, Bapak Ibu, nanti acara yang pertama, agenda pertama pembukaan ya. Ini sekarang ini kita sudah mulai masuk di pembukaan. Kemudian nanti 25 ke depan kita akan melakukan refleksi kritis. Kurang lebih 30 menit. Nanti masing-masing Bapak Ibu kita ada 10 orang ya. Berarti nanti paling nggak kita beri waktu 3 menit bisa menyampaikan ya refleksi kritisnya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan dialog, ya, diskusi dan tanya jawab. Ada yang masih akan yang kita diskusikan untuk semakin memahami filosofi pendidikan dan ini. Kemudian yang keempat, refleksi dan umpan balik. Bapak Ibu akan kami beri kesempatan untuk memberikan refleksi. Kemudian yang kelima adalah penutup. Ya, ini waktu ini hanya sebagai acuan, tapi bisa saja mungkin ada tambahan, ada yang berkurangnya, kita akan fleksibel saja. Fleksibel saja, supaya dialog kita ini lebih enak gitu ya. Nah, sebagai pembukaan, kayaknya kalau kita tidak kenalan dulu aneh ya. Tadi sudah say hello ya. Mungkin bagus juga kita akan ambil waktu 5 menit ya untuk berkenalan lebih lanjut. Mungkin cukup kita sebutkan nama, kemudian kita dinasnya di mana gitu ya. Supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain ya. Ya. Mungkin saya akan memulai, kemudian nanti silakan dilanjut dari siapa nih ya nanti ya kita mulainya. Saya bisa sebutkan nama saja namanya, kemudian nanti silakan dilanjut perkenalannya ya. Ya, jadi saya, ini nama saya belum tak tulis berarti ya, nanti akan saya tambahkan. Jadi nama saya Srita Karini, tadi Bapak Ibu sudah pesong. Saya setiap hari
di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi saya mulai tahun 2013 itu menjadi pengawas ya, pengawas SMP di Kota Salatiga. Sehingga saya ngantornya di Dinas Pendidikan. Ya, sebelumnya guru di SMP Negeri 5 Salatiga. Ya, itu saya rumahnya di Salatiga. Monggo sekarang Bu Fitri. Boleh memperkenalkan diri Bu Fitri? Ya, terima kasih Bu Sri Takarini. Nggih. Memanggilnya Bu Sri gitu nggih. Bu Sri boleh. Nggih. Nggih. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan saya Fitriani, panggil saja Fitri atau Bu Fitri. Saya sehari-hari mengajar bahasa Indonesia di SMP Islam Al-Azhar 29 BSD Semarang. Oh, iya. Ya, saya tinggal di Lempong Sari, Semarang. Oh iya, terima kasih Bu Fitri. Berikutnya Bu Mai. Ya, terima kasih Bu Sri atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Maisaro. Teman-teman kecil saya mengajar di TK Islam Terpadu PAPB, anak-anak biasa panggil saya dengan sebutan Bunda Mai. Matur suwun, Bunda Bu Sri. Mai. Nggih. Terima kasih Bunda Mai. Selanjutnya Bu Lia. Ya, teman-teman, selamat malam. Nama lengkap saya Lia Frikustiana. Saya biasa dipanggil Bu Lia. Tempat mengajar saya di TK PGRI 17, Bojong Salaman itu ada di Pamularse, Semarang Barat. Rumah saya di Taiwan, Bu, di Hong Kong, Sampokong. Oh iya di Sampokong. Sampokong. Ya, terima kasih Bu Lia. Bu Rofilia. Baik Ibu, matur nuwun kesempatannya. Baik Ibu Burini dan teman-teman, mendengar suara saya nggih? Oh ya, terdengar merdu Oh sekali. nggih sampun. Perkenalkan, nama saya Rofilia Anggarindo, biasanya dipanggil Bu Rofi kalau di sekolah. Saya mengajar di SD Islam Al-Azhar 14 Semarang di Banyumanik. Kalau tempat tinggal saya di Rawasari. Di Rawasari. Saya mengajar di kelas 5 saat ini. Oh, yes. Mungkin tahun depan sudah berbeda lagi, Bu. Matur nuwun. Masih masuk ya. Ya, terima kasih Bu Rofi. Selanjutnya Putri Ayu Casika. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin perkenalan Ibu Sri dan teman-teman. Saya Putri Ayu Carika, biasa dipanggil Bu Ayu. Sekarang ini mengajar di SD Negeri Mukti Harjolor, Genuk, Kota Semarang. Genuk, nggih. Tempat tinggal sementara di Sawah Besar Gayam Sari, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putri, Ibu Ayu. Yeah. Selanjutnya Pak Muhammad Dedi Saputro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya headsetnya rusak, apa terdengar tidak ya Bu ya? Oh, terdengar kok Pak. Oke. Perkenalkan, saya Muhammad Dedi Saputro. Saya guru di SMA IT Bina Amal. Ya, saya sekarang ngajar kelas 10 sampai 12 PJOK. Oh, PJOK. Oke. Panggilannya Pak? Pak Dedi. Oh, Pak Dedi. Oke. Ya, terima kasih Pak Dedi. Berikutnya Bu Ade. Selamat malam Ibu Sri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ade Hanifah Handayani, biasa dipanggil Ade gitu aja, enggak apa-apa Bu. Iya. Saya mengajar di SD Negeri Ngijo 2, Gunung Pati. Iya, kalau rumah saya di Boja, Katuran Pinarak Bu, kalau main wisata di Boja. Iya. Enggak ya? Nggih. Terima kasih Bu Ade. Selanjutnya Bu Ayatun.
Terima kasih Bu Sri. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat malam. Saya Ayatun Nihaya. Biasa teman-teman manggil saya, anak-anak juga Bu Niha. Bu Niha, oh ya. Saya sehari-hari di TK Bina Amal, Bu. TK Bina Amal itu di Semarang Selatan. Kalau tinggalnya saya di Puri Sartika Gunung Pati. Di Gunung Pati, itu di Semarang Selatan. Berikutnya Pak Sigit, tadi baru aja masuk Pak Sigit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Perkenalkan saya Sigit Priyatno. Saya ngajar Priyatno apa Prayitno Pak? Priyatno ya? Priya. Oh alah, oke. Priya. SMA Negeri 1 Semarang. Pak. Panggilannya Pak Sigit ya Pak? Leras Pak Sigit. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berikutnya Bu Lucia. Selamat malam Bu Sri, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Lucia Riati Maningrum, panggilannya Lucia. Saat ini saya mengajar di SD PL Don Bosco di Semarang, Jalan Sultan Agung, ke sebelah Akpol. Kalau tempat tinggalnya saya di Sekaran Gunung Pati. Ya, terima kasih. Wah ini teman-teman CGP ini berarti tidak ada yang satu sekolahan ya. Nah, tersebar dari jenjang taman kanak-kanak. Ini dasar, benar pendidikan dasar anak-anak kita. Kemudian SD, tadi TK-nya itu ada Bu Mai. Kemudian ada Bu Nihan, dan Bu Lia. Kemudian ada SD-nya, ada Bu Rofi, ada Bu Ayu, Bu Ade, lalu Bu Lucia juga SD, lalu SMP-nya itu ada nggak SMP? Oh Bu Fitri ya SMP ya. Ada Bu Fitri, kemudian SMA di sini ada Pak Dedi dan ada Pak Sigit. Itu ya. Ya luar biasa. Kemudian di tengah kita juga ada Ibu Yuni, Ibu Asti, ini dari BPGP. Ya kita punya admin juga. Zilarus Ibu. Ya Bu. Asti mau memperkenalkan diri Bu. Baik, boleh. Selamat malam Ibu Bapak. Selamat malam Ibu. Nama saya Asti Fitrianti. Saya dari SMA Negeri 1 Semarang. Kebetulan sama dengan Pak Sigit. Oh, tapi beda kelas. Tugasnya beda. Ngaten mawon. Nggih. Matur nuwun Bu Asti. Berikutnya ada Bu Yuni. Terima kasih Bu Sri dan teman-teman hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Asti Dewi. Panggil saja saya Bu Yuni. Saya mengajar di SMP Negeri 23 Semarang, Ibu. Di daerah Semarang Barat, Mijen. Di sini kebetulan banyak duren, Ibu, kalau musimnya. Daerah atas. Wah ya, besok kalau pas musim duren kabar-kabar. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Yuni. Ya, nih jadi kita ada yang membersamai ya, Bapak Ibu CGP, ada Bu Asti dan Bu Yuni. Dan tentu di balik layar itu ada Pak Darmawan, ada Pak Adi Saifuddin ini yang sebagai admin di kelas kita. Jadi kalau ada keluhan-keluhan masalah ya terkait dengan LMS misalnya atau ya terkait dengan kegiatan kita ini bisa dikonsultasikan dengan beliau. Beliau nanti akan membantu kita. Ya, ini untuk pembukaan kita isi dengan perkenalan ya karena memang kita kalau masuk nggak kenal langsung mancal ya, kok menurut saya kok kurang enak gitu. Nah kalau kita sudah kenal kan paling nggak sudah tahu panggilannya sehingga kita lebih enak, lebih
Jadi ngobrol kita tuh ya tidak dengan orang asing gitu ya, walaupun kita tidak atau belum pernah bertemu secara langsung, tapi kita sudah bisa saling mengenal lewat virtual ini ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini waktunya sudah berjalan terus. Sebenarnya saya punya satu ice breaking ya untuk kita semuanya, tapi ini besok aja deh kalau ini. Ya. Nah, kembali saya mengingatkan, jadi tujuan pembelajaran kita malam hari ini Bapak Ibu dalam kegiatan ini, Bapak Ibu CGP mampu memberikan perspektif reflektif kritis ya tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam forum diskusi. Sehingga nanti Bapak Ibu akan saling mengungkapkan perspektifnya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Itu fokus dari kegiatan kita malam hari ini. Jadi kalau dibuat skenario Bapak Ibu, pembukaan kita sekitar 25 menit, sepertinya waktunya sudah berlalu. Kemudian nanti kita masuk ke refleksi kritis, Bapak Ibu bisa saling sharing, menyampaikan satu persatu gitu ya, saya beri kesempatan untuk ngendikan nanti, paling enggak 3 menit lah per orang, menyampaikan refleksi kritisnya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait dengan pendidikan. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan dialog, diskusi dan tanya jawab, ya kita saling dialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantoro ya, dengan saling bertanya atau mungkin mengkonfirmasi perspektif dari CGP yang lain. Jadi nanti ketika teman-teman, salah satu teman kita menyampaikan perspektif reflektifnya, ngendikan, Bapak Ibu yang lain bisa mencatat ya, bisa maaf, bisa apa? Menyimak, kemudian bisa mencatat kalau ada hal yang nanti akan dikonfirmasi, ya, akan ditanyakan. Ya, kemudian nanti kita akan masuk ke refleksi dan umpan balik, ya. Terus kita masuk ke penutup. Ya, itu skenario pembelajarannya. Nah, kita akan mulai membiasakan, kita ada kesepakatan belajar ya. Bapak Ibu, kita ada kesepakatan belajar. Di mana kesepakatan ini kiranya terus akan menjadi pegangan kita selama kita kegiatan pembelajaran. Ada 6 yang kami tawarkan ya, kami tawarkan sebagai kesepakatan. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju? Setuju. Setuju. Yes, setuju, Bu. Memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya. Monggo, bisa ya. Kemudian yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Berpikir terbuka itu artinya kita tidak kemudian ada pendapat yang berbeda dengan pendapat kita, itu kita harus bisa juga menerimanya, kemudian menghormati itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Nah, ini penting ya, nomor 3 ini salah sebagai bentuk kita juga menghargai, menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Nah, nanti mungkin juga selama kita bertemu di virtual ya, yang nanti di rukol berikutnya, rukol di rukol modul 11, 12 dan seterusnya, kita biasakan seperti itu. Ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Sehingga tidak sahur manuk, okay? Bukan semua ngendikan. Ya. Mungkin nanti bisa dengan raise hand, ya, atau mungkin kita beri kesempatan dengan mungkin saya sebut nama dan sebagainya.
Yang kelima, berpartisipasi penuh. Sampai kami sosolan. Berpartisipasi penuh. Ya, berpartisipasi penuh itu berarti ya diupayakan mengikuti kegiatan ini full ya. Kita mulai jam 7 ya, kita mulai jam 7 sesuai kesepakatan dan kita akan selesai nanti pukul 8:30 gitu ya, karena waktunya 90 menit misalnya untuk hari. Bentuk berpartisipasi penuh bisa dengan membuka kamera ya. Tapi dalam hal ini kalau memang Bapak Ibu ada kendala sinyal misalnya. Tapi kita anak Semarang jarang ada kendala sinyal ya. Terus misalnya atau bersamaan mungkin ada kegiatan apa yang disambi misalnya ya, atau apa, ada alasan yang jelas, nggak masalah disampaikan saja, Bu, maaf ini saya tutup kamera karena ini nggak apa-apa. Okay. Kemudian yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah ini yang nomor 6 ini saya menggarisbawahi juga. Penting banget, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Kita semua tahu kalau kita tuh capek, gitu. Bapak Ibu ngasto seharian bekerja, capek. Saya juga demikian. Nah, tapi kalau kegiatan yang kita ikuti itu dengan perasaan yang gembira, ya, kita senang, rasa capek itu juga bisa hilang, nggak terasa lah capeknya itu ya. Tapi kalau wis awake kesel, kita nggak seneng gitu, kok ora rampung-rampung, yo sesine gitu ya, itu tambah jadi mood kita itu hilang bener ya. Maka kalau perasaan kita itu seneng gitu ya, pasti rasa capek itu bisa nggak terasa gitu, dan waktu tuh cepet banget gitu ya, cepet banget loh, lah kok ngerti-ngerti wis rampung gitu ya, karena kita melalui itu dengan perasaan yang gembira. Ya, ya maka ini 6 kesepakatan ini kami tawarkan dan semoga ini bisa dipahami, bisa kita laksanakan. Jadi saya tuh santai saja Bapak Ibu J. Jadi kalau memang misalnya yang ada kegiatan yang lain ini nyambi Bu, enggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting kegiatan kita terus ikuti, ya serius tapi santai gitu. Ya, sersan ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita ya ikuti aja kegiatan ini, kita ngobrol-ngobrol gitu saja, tapi ngobrolnya ngobrol yang berarti, ngobrol yang fokus gitu. Sehingga nanti waktu itu akan berjalan tanpa terasa, ngerti-ngerti wis lokap itu ya teman-teman sudah tinggal panen raya ya, lalu itulah itu kita akan lalui dengan sukacita. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ini bisa ya, bisa kita terima ya kesepakatan belajar. Yes. Baik. Sekarang kita akan lanjut. Nah, refleksi kritis CGP. Ya. Jadi nanti Bapak-Bapak akan memberikan refleksi. Memang ada beberapa pertanyaan pemantik ini yang memandu Bapak Ibu, tapi mungkin ini tidak perlu terlalu kita jadikan sebagai hal yang menyulitkan Bapak Ibu nggih. Tapi kalau saya kok belum bisa memberikan refleksi secara lengkap, ini mungkin bisa sebagai pemandu. Jadi apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu, lalu bagaimana kata menuntun saya maknai, ya Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu, apa dapat Bapak Ibu lakukan gitu ya. Saya lakukan itu maksudnya berarti CGP lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya,
mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan pemantik mungkin yang bisa membantu Bapak Ibu untuk semakin memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya agak batuk. Oke. Supaya kita tidak begitu terpengaruh dengan pertanyaan pemantik tadi ya. Di awal ini saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan refleksi dulu. Sudah dibaca? Sudah dibaca? Sudah, tapi hilang lagi dari ingatan, Bu. Sama, Bu. Ketutup sama PPDB niki lho, Bu. Tutup sama Tapi kan rapotan, Bu. kalau saya sih biasanya kalau membaca itu sambil nulis ya. Panjenengan gimana? Sambil nulis, Bu. Yang penting gitu kan. Yang penting dicatat gitu ya. Sehingga kita akan lebih ya terbantulah dengan model gaya belajar lama. Kalau saya itu modelnya dengan garing kesan gitu. Garing kesan. Ya, sesi ini untuk menguatkan pemahaman panjenengan Bapak Ibu semuanya. Bisa silahkan bisa nanti menyampaikan ya 2-3 menit lah apa yang jenengan rasakan atau yang jenengan pahami, Bapak Ibu pahami pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu loh. Untuk supaya kita bisa semakin tahu apa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, khususnya dalam menuntun kodrat anak dan bagaimana menerapkannya pada konteks lokal, sosial, budaya di daerah Bapak Ibu. Kan ada kondisi sosial, kondisi budaya yang mempengaruhi yang berkembang di daerah di Semarang lah ya, mungkin atau di sekitar anak-anak Bapak Ibu itu berada begitu, atau di sekolah Bapak Ibu. Bagaimana? Paling enggak filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu seperti apa, kemudian bagaimana Bapak Ibu itu memahami materi-materi konsep-konsep yang sudah dituangkan di eksplorasi konsep Bapak Ibu. Saya minta nanti tidak ada yang salah ya Bapak Ibu, jadi semuanya bisa berkomentar. Oke, terima kasih sudah ada beberapa yang memberikan resen. Kita urutkan saja. Bu Lia. Ya, terima kasih Bu. Saya sudah membuat rangkuman sebelumnya Bu. Oh iya. Tentang refleksi filosofi KHD ini. KHD itu adalah seorang tokoh penting ya Bu dalam sejarah pendidikan Indonesia. Filosofinya yaitu tentang pendidikan di mana mempunyai pengaruh besar pada sistem pendidikan di Indonesia melalui refleksi. Kemudian refleksi itu di sini saya akan mengeksplorasi filosofi pendidikan KHD itu relevansinya dengan pendidikan masa kini. Di antaranya itu filosofi pendidikan KHD yang pertama yaitu pendidikan yang memerdekakan. Di mana Ki Hajar Dewantara ini percaya bahwa tujuan utama pendidikan itu adalah memerdekakan manusia dari ketidaktahuan atau kebodohan. Jadi pendidikan harus memberikan kebebasan kepada individu untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi masing-masing siswa. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya fokus pada
hanya untuk transfer pendidikan saja. Jadi juga merupakan pengembangan karakter dan kemampuan kritis. Jadi kritis gitu loh, Bu. Iya, iya. Kemudian yang kedua yaitu trisentra pendidikan ya. Pada konsep trisentra pendidikan ini mencakup pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, kemudian masyarakat. Ketiga sentra ini saling berkesinambungan, saling bekerja sama, saling melengkapi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa dan juga tuturi handayani. Nah, prinsip ini tuh menggambarkan peran pendidik ya dalam posisi ini ya. Yang pertama itu ing ngarsa sungtulodo. Jadi kita tuh di depan memberi teladan. Kemudian ing madya mangunkarsa itu di depan jadi pengajar, di tengah kita membangun semangat anak-anaknya itu. Kemudian tuturi handayani, tuturi di belakang. Itu berarti di belakang kita memberikan dorongan. Jadi di depan kita memberi teladan, di tengah kita membangun semangatnya, kemudian di belakang kita memberikan dorongan anak-anak. Nah, prinsip ini tuh memang harus ditanamkan seorang pendidik ya, Bu. Jadi panutan, motivator, juga fasilitator bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir itu pendidikan budi pekerti. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menekankan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan itu harus membentuk siswa atau individu yang berintegritas, kemudian mempunyai tanggung jawab sosial, kemudian nilai moral, etika harus diajarkan sejak dini, yaitu sejak kunyil-kunyil kayak anak TK ini, Bu. Jadi bisa bermanfaat di masyarakat itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lia, luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya. Keren. Yes. Aku ditepui sama Bu Tri Ayu toh, rasanya deg-degan loh. Kemarin udah nyoba anon ya, Bu ya. Yang mau menanggapi disimpan dulu ya. Nanti 10 nyampaikan semua baru boleh nanggapi. 1 Bu Lia, oke, bagus sekali refleksinya. Yang kedua Bu Ade. Silakan. Terima kasih waktunya Ibu Sri dan teman-teman. Tadi dari pertanyaan pemantik tentang mulai dari menuntun, jadi membayangkan punya anak kecil terus menuntun gitu. Jadi bagi saya kalau menuntun itu guru itu seperti yang Ki Hajar Dewantara katakan, jadi menuntun, jadi mulai dari membimbing, mengarahkan, dan tentunya membawa anak itu. Jadi memang harus pelan-pelan memberikan arahan, petunjuk, kemudian mengarahkan ke arah mana ini, dan membawa anak itu nanti tentunya sampai di tujuan pendidikan gitu. Kemudian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana yang sangat saya terngiang gitu Bu, membuka pola pikir saya itu adalah tentang ini Bu, bahwa kalau anak itu ibaratnya itu kayak kertas kosong gitu. Menurut Ki Hajar Dewantara sejatinya anak itu dilahirkan bagaikan kertas yang ada goresan-goresan kodrat baik dan buruk. Jadi tugas guru itu ya tadi menuntun, mengarahkan. Guru tidak bisa merubah kodrat anak tersebut gitu. Jadi ibaratnya kayak petani Bu. Menanam padi ya tidak bisa kita berkeinginan padi itu akan tumbuh jadi jagung gitu. Nah itu membuka pola pikir yang dulu mungkin awal jadi guru ya anak harus bisa ini gitu. Jadi ternyata oh ya kita memang harus berpihak pada siswa atau murid kita gitu. Kemudian yang terkait penghambaan tadi Bu, ada guru itu harus menghamba gitu kepada murid. Seperti itu salah satu pemikirannya, artinya oh ya berarti kita itu harus memberikan pelayanan kepada murid. Proses pembelajaran
itu harus mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Haruslah berorientasi kepada murid. Pokoknya murid adalah manusia yang memiliki keunikan dan keberagaman. Itu yang harus kita garisi terus, harus kita pegang. Jadi untuk proses pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kodratnya anak. Baik kodrat alam maupun zaman yang ada pada diri anak. Kodrat itu harus dikembangkan untuk menumbuhkan budi pekerti gitu, meliputi daya cipta rasa karsa gitu. Jadi saya juga merasa ya pada dasarnya kan saya punya kodrat diri sendiri gitu ya Bu, refleksi. Saya kodratnya itu pemalu gitu. Cara gini tuh mungkin ternyata sekarang saya bisa gitu ya, tapi dari pendidikan menurut saya gitu Bu. Jadi, iya, terima kasih Bu Ade, luar biasa, sip. Gitu. Tepuk tangan di mana tuh? Terima kasih yang tepuk tangannya banyak. banyak. Gambar yang gambar emoji apa? Senyum itu ada. Terima kasih Bu Ade, luar biasa. Selanjutnya Bu Niha. Oke, terima kasih Bu Sri. Luar biasa teman-teman, ternyata sudah lengkap. Saya nambah sedikit. Sama nggak apa-apa. Saya melihatnya yang pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada beragam cara mendidik di fase usia, Bu. Jadi kan itu ada 3 fase ya, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Itu tidak jauh beda dengan cara mendidik Ali bin Abi Thalib gitu ya. Karena saya menghadapi anak-anak yang pada fase pertama itu nanti bisa diterapkan lebih kuat lagi tentang memberi contoh dan pembiasaan. Karena kan di situ disampaikan fase yang pertama 0 sampai 7 tahun itu lebih kepada pembiasaan. Misalkan buang sampah, permisi dan lain sebagainya itu lebih dikuatkan untuk penanaman karakter. Jadi pembiasaan terus-menerus setiap hari gitu ya. Jadi pengulangan ini yang akhirnya nanti bisa benar-benar mendasar gitu ya ke anak. Itu seperti itu. Karena barangkali kalau usia segitu kan yang dicontoh itu gurunya gitu ya. Kalau di sini di sekolah kita gurunya, maka kemudian kita bisa memberi keteladanan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu sangat sesuai sekali ya. Karena kita tidak mungkin memaksakan kondisi anak didik di mana kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau di TK saya itu di tengah-tengah kota ya kami sesuaikan dengan letak geografisnya dan tidak mungkin kami samakan ketika anak-anak di pegunungan seperti itu. Benar-benar memang menerapkan kearifan lokal gitu nggih. Kalau dulu saya membaca pemikiran Ki Hajar Dewantara barangkali cuma kulitnya saja, ini benar-benar isinya, tapi walaupun begitu saya juga masih perlu banyak belajar karena banyak sekali yang harus dibaca, kadang-kadang kelewat. Artinya beberapa poin itu bisa tertangkap seperti itu. Kemudian satu lagi nambahi terkait dengan karakter anak yang berbeda-beda dari background-nya, dari pendidikan orang tuanya, dari kondisi ekonominya, tentunya karakternya juga berbeda-beda gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan Bu Sinten tadi, saya lupa saya belum apa, itu padi tidak mungkin berubah jadi jagung, betul? Iya. Kemudian ketika Bu Ade. Ya, itu anak ternyata seperti itu ketika dia memang sifat dasarnya dia keras misalkan, atau dia susah dibujuk misalkan. Nah, kemudian kita bisa mengarahkannya dengan atau bisa berkurang tabiat itu dengan menguasai diri secara tepat gitu ya. Jadi bisa terkendali, kemudian dengan pendidikan arahan dari guru, nah itu ternyata bisa mengarahkan menjadi lebih baik gitu ya. Misalkan dia kuat ya, berarti dia jasmaninya, berarti ayo kita arahkan ke jasmani seperti itu. Barangkali itu Bu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Iya, luar biasa Bu Niha. Sudah langsung direfleksikan dalam dalam pekerjaan ya yang dilakukan sehari-hari mendampingi anak-anak 7 tahun pertama, luar biasa ya. Selanjutnya siapa ya tadi ya yang sudah duluan?
Bu Mai. Karo ngeling itu. Saya tulisannya TK Islam. Ya, Ya, Bu. Bu Mai. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, berdasarkan refleksi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kebetulan karena saya mengampu di fase fondasi atau di TK teman Oh iya, sama kanak-kanak. dengan Bu Niha ya. Sama dengan Bu Niha, nggih. Itu kok istilahnya sudah kita terapkan untuk pembelajaran anak-anak tiap harinya Ibu. Oh ya. Jadi untuk mulai dari anak-anak itu datang, gurunya ada, ini yang ada di sekolah kami nggih Bu. Gurunya kan ada di depan gerbang. Jadi bu guru-guru atau bunda-bunda itu menyambut kedatangan anak-anak. Terus kita memberikan pembiasaan-pembiasaan baik melalui salim. Kita mengajarkan tata cara salim atau salim dengan guru yang baik. Terus membiasakan anak-anak untuk melepas sepatu, diletakkan di raknya, juga melepas tas, diletakkan di tempatnya. Itu juga merupakan pembiasaan-pembiasaan baik. Setelah itu, anak-anak kita ajari untuk disiplin berbaris sebelum masuk kelas. Jadi membaca ikrar, berdoa sambil kegiatan-kegiatan yang kefisikan, fisik motorik. Habis itu anak-anak akan masuk kelas. Ya, di dalam kelas itu kita juga membiasakan sebelum belajar kita berdoa dulu. Ya, itu pembiasaan-pembiasaan baik. Jadi guru merupakan istilahnya menjadikan panutan untuk anak. Pembiasaan baik ketika sebelum masuk kelas, di dalam kelas, sebelum kita belajar kita harus membiasakan berdoa dulu. Setelah berdoa kita memberikan arahan kepada mereka, cerita tentang apa yang akan kita sampaikan pada tema hari itu. Terus kita menuju ke permainan atau kegiatan anak. Di situ guru memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk permainan apa yang mereka sukai. Jadi misalkan anak-anak belum menyukai, kita arahkan juga. Kita menuntun anak-anak agar kita memberikan kebebasan anak-anak untuk bermain apa yang dia sukai. Jadi kita tidak menekan anak, kamu harus bisa ini, kamu harus bermain di ini, enggak. Kita memberikan kebebasan anak-anak untuk bermain, memilih mainan yang dia sukai. Habis itu kita memberikan evaluasi kepada mereka setelah mereka belajar, memberikan pertanyaan evaluasi, kenapa kamu bermain ini, itu juga merupakan motivasi guru untuk anak-anak juga. Habis selesai kan kita juga melakukan penilaian untuk anak-anak ya Bu. Ketika anak-anak itu memberikan keterangan bahwasanya aku bermain ini, biasanya mereka bercerita tentang permainan yang ia sukai. Terus kita juga memberikan timbal baliknya, kita juga harus memotivasi mereka juga. Setelah selesai bermain, kita juga memberikan istilahnya kayak reward. Kamu pinter, besok belajarnya lebih semangat lagi lah, seperti itu Ibu. Itu merupakan saya kira itu sudah implementasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara Ibu. Ya, terima kasih Bu Mai, luar biasa. Sudah langsung pengalaman langsung di sekolah. Ya, keren. Ya, sekarang Pak Dedi, Bu, Pak. Silakan Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya nggak pakai headset, kedengeran ya Bu ya? Oh, kedengaran Pak. Ya. Baik, kesempatan ini diberikan untuk refleksi sedikit terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, terkait dengan tentang tadi menuntun ya, banyak sekali tadi saya belajar dari ibu-ibu sebelumnya ya, terutama tadi yang menyampaikan di 7 tahun pertama anak itu sebagai menamakan anak sebagai raja, 7 tahun kedua sebagai
tawanan perang dan 7 tahun terakhir sebagai mitra ataukah kawan. Nah, saya kebetulan mengajar di SMA, jadi melakukan anak sebagai mitra atau kawan yang menuntun ya untuk mencapai tadi ya sesuai dengan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Itu adalah garis besar dari dasar pendidikan yang menuntun oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kodrat anak hakikatnya setiap manusia itu sebetulnya ingin bahagia ya, ingin selamat, hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi sangat menarik sekali apa yang dipikirkan ya, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibarat tadi petani yang ibu pertama tadi Ade ya, petani dan tukang kebun itu luar biasa. Ibarat guru itu sebagai tukang kebun atau petani dan murid-murid itu sebagai bulirnya ya, biji bulir jagungnya. Jadi kalau biji bulir jagungnya itu buruk, belum tentu hasilnya buruk ya, tergantung petaninya, tergantung gurunya juga bisa merawat, bisa dengan mengairi lahan yang baik. Jadi anak-anak yang kurang baik ketika gurunya telaten, gurunya rajin, bisa dituntun dengan baik, maka murid itu yang tidak baik bisa menjadi lebih baik dan kualitas. Jadi bagus. Sedikit saja terkait itu, nanti bisa disampaikan yang lain. Terima kasih Pak Dedi. Luar biasa. Ya. Sudah bisa kita ambil maknanya dari apa yang disampaikan Pak Dedi. Terima kasih. Selanjutnya Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Terima kasih Bu Sri. Nggih. Sampaiannya teman-teman sudah komplit semua, Bu. Oh, belum, masih banyak. Yang peran KHD, yang sistem Among. Nggih. Ya, ini saya menyoroti dalam sistem Among ya, kurang lebih ini metode yang sedikit sesuai dengan pendidikan yang diterapkan di sekolah saya. Sistem asah, yang berarti mendidik tidak hanya mentransfer ilmu, pengetahuan, dan materi, tetapi juga memberikan pembelajaran yang bermakna, pengalaman yang bermakna untuk peserta didik. Tidak hanya menyampaikan materi, namun juga memberikan sebuah pembelajaran yang berkarakter sesuai dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, sistem ASIH. Nah, di sini memenuhi kebutuhan dasarnya seorang anak yang terkait dengan kebutuhan emosional. Nah, di sekolah saya sebagai guru juga memiliki multi peran untuk bisa menjadi orang ataupun teman. Yang ketiga pada sistem asuhnya. Sistem ini saya mencoba untuk menjadi idolanya anak-anak atau bahasa tauladannya, memberikan pembinaan terhadap peserta didik sebagai penggerak utama pencapaian merdeka belajar. Seorang guru juga harus menyadari posisinya sebagai figur untuk membentuk karakter peserta didik. Ya, terima kasih Bu Ayu, refleksinya luar biasa. Semakin memperlengkapi ya teman-teman ya. Selanjutnya Bu Rofi. Silakan Bu Rofi. Baik Ibu, matur nuwun kesempatannya. Saya terakhir ya Bu. Ya? Saya terakhir ya Bu Rini. Belum, baru 7. Luar biasa pokoknya pendapat teman-teman itu Bu. Ya Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau secara kodrat saya itu, saya tuh pemalu ya, seperti yang disampaikan Bu Ade ya Bu ya. Tadi ya, Bu Ade kalau nggak salah ya, ada kodrat anak, bahwa anak itu memiliki kodrat pemalu. Saya itu pun sebenarnya demikian, hanya saja mungkin melalui pendidikan, pengalaman, jadi sedikit-sedikit mau berbicara ini Bu. Mohon maaf sebelumnya. Baik, untuk pendidikan berdasarkan filosofinya Ki Hajar Dewantara, mungkin karena saya juga belajarnya masih sedikit ya, jadi yang saya tangkap itu sederhana sekali Bu. Bahwa seorang pendidik maupun peserta didik itu harus
merasa gembira, merasa senang, bahagia ketika melaksanakan proses pendidikan itu. Seorang pendidik ketika dalam menuntun anak-anak atau menuntun peserta didik itu menuju untuk mengembangkan potensinya atau memberikan suatu ilmu, itu tentunya juga harus dengan perasaan bahagia, merdeka ya Bu. Tidak ada tekanan begitu kalau menurut saya. Terus bagaimana sih supaya pendidik itu bisa merasa bahagia juga dalam melaksanakan proses pendidikan ini, proses menuntun anak-anaknya, itu tentunya pendidik itu harus mau jadi pembelajar sejati, pembelajar sepanjang hayat, terus belajar mengenal peserta didiknya tersebut gitu. Sehingga kalau pendidiknya itu atau gurunya merasa senang, itu anak-anak pun akan menerima kita atau guru itu juga dengan perasaan gembira seperti itu. Mungkin secara ini ya, mungkin secara aplikasinya tadi sudah disampaikan Bu Ayu ketika Bu Ayu atau Bu Mai ya tadi ya, Bu Mai, ketika pagi anak-anak kita sambut di depan gerbang sekolah, ada penyambutan pagi. Setelah itu masuk kelas ada pembiasaan, diajak untuk persepsi, diajak untuk senang dulu begitu dengan cara seperti itu. Kemudian dalam gimana Ibu? Sebentar itu dulu ya. Oh begitu. Masih ada yang disampaikan. Ya Ibu, monggo. Ya karena kita hanya sekitar 3 menit ya Bu ya. Oh iya Bu. Nah, luar biasa padahal semula pemalu loh Bu tapi sudah bisa ngendikan luar biasa ya. Besok nanti sambung lagi. Sekarang Bu Fitri ini. Silakan Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya. Refleksi dari teman-teman ini tidak ada ringkasan ya, memang banyak itu yang kami tangkap dari modul yang kami baca. Saya sendiri terkesan dengan 3 hal. Yang pertama, bahwa Ki Hajar Dewantara itu menyarankan bahwa pendidik itu menuntun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menuntun itu berarti membimbing dengan menggandeng tangan. Saya kalau membayangkan itu kalau dalam bahasa Jawa gergel gitu. Kita membayangkan kita gandeng tangan seorang anak kecil itu untuk apa sih kalau di jalan, supaya tidak terkena sepeda motor, supaya tidak ke jalan yang becek dan sebagainya. Di sini berarti kita menuntun peserta didik kita benar-benar bagaimana caranya kita mengajak mereka ke jalan yang lurus, yang benar. Itu. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara sendiri kan menyebutkan bahwa menuntun supaya mereka itu bertumbuh dan hidupnya lebih baik gitu dalam. Nah, di sini saya menerapkan bahwa karena saya wali kelas ya Bu, jadi masuk kelas itu yang dipikirkan adalah bagaimana kondisi anak saya, bagaimana mereka di rumah gitu. Bagaimana supaya mereka siap hari ini untuk belajar, bagaimana supaya mereka melupakan masalah-masalahnya dan menemukan aku harus bagaimana aku harus untuk hari ini. Ya. Yang kedua, mendidik sesuai kodrat. Ya kita sangat memahami ya bahwa setiap anak, setiap orang itu memiliki kodrat yang berbeda. Saya kadang miris ketika ada yang mengatakan dia saja bisa, masa kamu enggak? Itu berarti ya mungkin maksudnya memotivasi, tapi kalimat itu kadang membuat sakit Ibu, karena kemampuan tiap anak itu berbeda. Berbeda ya. Nah, yang miris lagi, kebanyakan di sekitar kita ini masih menganggap bahwa anak pintar itu ya yang juara 1, ranking 1, juara olimpiade. Sementara yang jago di lapangan
yang pandai menulis puisi, itu masih dipinggirkan. Nah, kita harus memahami bahwa tiap anak ini punya kodratnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, mendidik sesuai zaman. Bahkan saya sendiri kadang masih berpikir begini, dulu aku aja nggak gini kalau dibilangin, kok anak sekarang begini. Itu evaluasi untuk saya bahwa, oh mungkin anak sekarang itu punya cara berpikir yang berbeda. Karena media mereka di sekitar mereka sekarang sangat banyak Bu yang mempengaruhi pikiran mereka. Jadi kadang kita juga harus mengikuti pikiran mereka, apa yang mereka sukai untuk belajar. Misalnya kalau sekarang ya serba digital, atau cara berpikir mereka ya kita ikuti sesuai perkembangan zaman. Bu, terima kasih. Terima kasih. Berarti tadi 3 hal tadi, menuntun, kemudian kodrat tadi, yang satunya apa tadi ya Bu ya? Mendidik sesuai zaman. Oh, mendidik sesuai zaman. Oke, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya Bu Lucy, silakan. Selamat malam Ibu. Maaf ya Bu, ini di rumah itu banyak gangguan saya. Betul apa-apa. Baik, yang pertama saya ingin berefleksi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dari kata menuntun. Dari kata menuntun ini, guru berperan sebagai penuntun, yaitu membantu anak untuk menemukan dan mengembangkan potensi diri, mengarahkan anak, apakah anak ini memang berbakat dalam bidang akademik, atau anak ini punya bakat yang lain yang bisa ditonjolkan. Kalau memang tidak bisa matematika, mungkin ada bakat yang lain seperti itu. Kadang saya menuntun anak-anak seperti itu. Jadi di kelas itu kadang saya tidak ingin mematikan anak-anak untuk, Bu, saya nggak bisa matematika, saya nggak bisa IPAS. Tapi kamu masih bisa bermain basket, kamu masih bisa bermain musik, seperti itu. Lalu yang kedua, tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Pendidikan itu disesuaikan dengan kodrat alam anak dan juga kodrat zaman, yaitu sifat dan kemampuan alami. Kalau kodrat zaman itu tuntunan dan perkembangan zaman. Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu berpusat pada anak sebagai individu yang unik dengan potensi dan kebutuhan berbeda-beda. Ya, apalagi saat ini sekolah-sekolah umum itu tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus ya Ibu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kami ingin menolak, tetapi dari aturan pemerintah itu kami tidak bisa semena-mena untuk, maaf Ibu, kami bukan sekolah inklusi, itu tidak bisa. Maka kami dengan berbagai cara melayani anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga mereka mendapatkan hak yang sama. Itu. Lalu yang ketiga tentang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, sebagai guru itu paling tidak selain sebagai pengajar, tapi juga harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak itu tertarik, apalagi anak-anak SD. Anak-anak SD itu kadang peralihan dari TK ke SD, apalagi di kelas 1 itu masih mereka ingin bermain. Nah, itu paling tidak kita harus memberikan pembelajaran yang menarik bagi mereka sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih. Bu Lucy, luar biasa ya. Nih terakhir nih, kita masih ada Pak Sigit. Mana Pak Sigit? Terima kasih Ibu. Terakhir ini ya. Mudah-mudahan bisa ini. Ya, terima kasih. Tadi Bu Asti mengingatkan, tadi agak lupa. Ini kebetulan satu sekolah dengan saya Bu Asti. Oke, salam kenal Pak Didi, sama-sama Bapak-Bapak di kelompok ini. Ya, tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya tangkap itu ada 2 yang sangat khas gitu. Yang pertama tadi pelajaran anak untuk sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang konsep ing ngarso sung tulodo tuturian ing madya mangun karsa itu tadi. Tapi yang paling berkesan di saya di awal-awal dulu itu adalah ya mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi yang perlu dipahami oleh kita semua para pendidik itu memang pertama tadi
bahwa kita memandang anak kita, peserta didik kita itu sebagai bukan sebagai kertas kosong ya yang bisa kita bentuk dan seterusnya, tapi sebuah tanaman atau bibit-bibit yang memang sudah kelihatan sketsanya. Di SMA tentunya yang kedua kita harus paham perkembangan psikologi anak gitu ya Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Pak Didi ya, mungkin ketika kita menuntun anak TK, SD, SMP dan SMA tentunya akan berbeda. Nah kebetulan saya di SMA sehingga kemungkinan walaupun anak-anak kami juga sketsanya masih buram gitu kan gitu ya, belum jelas ini menjadi apa ke sana, tapi kita paling tidak sudah mempunyai banyak rangkaian-rangkaian sketsa dari anak-anak tersebut begitu. Sehingga pertama perlu memang yang perlu disampaikan tadi adalah kodrat zaman ya, bahwa tuntunan zaman kita saat ini mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami, kita mengenal 4C gitu ya, critical thinking, kreatif, collaboration, and komunikasi itu yang kalau kita ibaratkan buah gitu ya, ketika kita menjadi petani gitu, katakanlah kita menjadi petani semangka begitu ya, mungkin tuntutan zaman sekarang bagaimana menjadi semangka yang manis gitu kan, kemudian semangka yang tidak ada bijinya dan seterusnya, itu tentunya menjadi tantangan kita, pendidik kita, memberi pupuk yang bagaimana, ya, mungkin dengan teknik-teknik yang campuran DNA dan seterusnya, itu menjadi hal-hal penting di kami di SMA begitu, sehingga anak didik kami tentunya ya diberikan kemerdekaan ya, ketika akan menjadi keunggulan di mana begitu, mereka diberikan kebebasan untuk memilih mapel-mapel yang sesuai dengan bakat minat mereka. Tentunya harapan kami semuanya ya mereka tumbuh menjadi semangka-semangka yang memang dipakai di zamannya begitu, dipakai zamannya. Saya kira itu yang catatan garis underline kami untuk. Iya. Terima kasih Pak Sigit, refleksinya luar biasa Bapak Ibu. Sip. Semua sudah memberikan refleksinya dari belajar yang hanya 1 hari apa 2 hari ya. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, tapi luar biasa ya. Ada materi yang berupa video, ada materi yang berupa teks ya, konsep-konsep yang mendasari kurikulum merdeka ini yang harus selalu Bapak Ibu pahami, dan itu menjadi dasar ya, menjadi dasar pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Baik itu pembelajaran intra, ya pembelajaran ekstra, ya pembelajaran ya, semuanya itu berlandaskan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro tadi ya. Ya luar biasa. Bapak Ibu sudah menemukan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu apa saja di sana tadi. Ya, sudah menemukan tadi, sudah disampaikan. Nah, tentu tadi ketika Bapak Ibu menyampaikan refleksinya, mungkin ada catatan-catatan yang mungkin perlu ditanyakan, atau mungkin perlu dikomentari, atau perlu ditanggapi. Ya, mungkin karena waktu kita juga tidak begitu panjang, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu dulu, monggo. Siapa yang akan mengomentari refleksi dari teman-teman tadi? Mungkin ada yang akan dikonfirmasi. Silakan, bisa resen siapa yang akan mencoba mengomentari pendapat dari teman-teman? Semuanya sudah luar biasa. Dan mungkin ada yang akan dikuatkan. Nah, akan menguatkan satu dengan yang lain. Boleh. Sama sih ya. Sepertinya ya itu ya Bu ya, seputar itu saja ya Bu ya, sama ya pemikirannya ya, mungkin kalau Ki Hajar Dewantoro tuh ya tentang yang tadi kodrat alam dan lain sebagainya itu memang ya kita memang harus mendidik anak tuh memang seperti itu, apalagi tadi Bu Sinten niku TK Islam
lupa saya. Itu tadi Mei. yang apa namanya? Iya, Mei. Itu tadi kan tuh Ali bin Abi Thalib itu note saya tuh baru ini. Baru apa namanya? Baru denger gitu loh. Iya, ternyata memang benar. Iya. Kok suaranya Eko tuh? Ya, baru ini. Iya, Bu, ini nggak tahu ini. Ya, Bu Lia, terima kasih ya. Menggarisbawahi filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang hampir sama semua, itu kodrat alam, kodrat zaman. Nah, tadi Bu Ade ya, resensinya kan Bu Ade. Nggih, Bu, terima kasih atas waktunya. Iya, tadi benar-benar menambah. Maaf sebentar, mungkin ketika Bu Ade ngendikan, ada yang ditutup dulu, di mute dulu. Nggih. Sampun nggih, Bu. Ya, tadi dari teman-teman sudah menyebutkan banyak hal, benar-benar apa nggih, menjadi pengetahuan, membuka pemikiran gitu, tapi juga kadang membuat bingung, Bu. Jadi muncul pertanyaan, nanti mungkin ada dari teman-teman yang bisa menambahkan. Tadi kan berbicara tentang mengapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman gitu, Bu. Lah, sebagai apa ya, guru SD gitu, misalkan berbicara tentang kodrat alam gitu, membicarakan bakat anak gitu. Kadang di SD itu kan belum nampak gitu ya, Bu. Jadi itu gimana sih menurut pendapat Bapak Ibu semua ini sebagai guru, misalnya saya kan guru SD, gimana supaya kita tuh ketika mengajar gitu ya, ketika menuntun anak itu tetap mempertimbangkan kodrat itu, karena kadang tuh bawaannya ingin merubah anak, ya itu tadi kayak yang dikatakan Bu Fitri, oh iya harusnya bisa ini gitu, seolah-olah ini mindsetnya, oh anak itu harus menguasai ini gitu. Ya mohon maaf, seolah-olah kayak ambisi guru gitu Bu, kadang pengen anaknya bisa menguasai ini, padahal kan memang kembali lagi ke anak. Nah, bagaimana nih mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru, apa sih yang bisa kita implementasikan, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap ketika mengajar itu mempertimbangkan kodrat alam itu. Mungkin nanti ada jawaban dari Ibu Sri atau teman-teman gitu, Bu, buat masukan buat pribadi gitu. Ya, terima kasih Bu Ade. Ini luar biasa. Ada pertanyaan yang menarik, kritis banget. Silakan, siapa yang akan mencoba untuk menanggapinya? Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Ya, ada Bu Fitri dan Bu Niha ya. Nanti gantian Bu Fitri dulu. Kebetulan Bu Ade ini tetangga kampung saya, Bu. Tapi ketemunya di sini ya, Bu. Nggak kenal di kampung. Aduh, gimana nih? Ternyata. Alhamdulillah dipertemukan. Mengenai kodrat alam, Bu Ade berpikir bahwa anak-anak masih SD, masih kecil, belum kelihatan bakatnya. Kalau menurut saya kodrat alam itu tidak hanya bakat, tapi di sini saya menyimpulkan ada 4, yaitu yang pertama karakter atau sifat anak. Tadi Bu Rofi kalau tidak salah mengatakan saya ini pemalu. Kemudian sekarang bisa menjadi pendidik yang harus banyak bicara. Nah itu salah satu hasil dari pendidikan. Mungkin salah satu guru Bu Rofi ini ada yang sukses menghantarkan Bu Rofi hingga seperti sekarang. Bisa menemukan kodrat alam Bu Rofi yang tadinya nggak berani bicara, sekarang jadi pede banget. Jadi kodrat alam yang pertama menurut saya sifat anak atau karakter. Yang tadi saya menyampaikan mungkin ada anak yang bicara di depan itu lancar banget, castis. Tapi mungkin ada anak tertentu yang pinternya itu justru ketika nulis, tapi bicaranya tidak bisa. Nah, itu sifat ya, karakter. Yang kedua, minat, Bu. Minat dan bakatnya anak. Minat dulu. Yang disenangi anak nih pasti misalnya cara belajar yang bagaimana sih, atau kalau kita mengajak ngobrol anak yang bagaimana yang anak suka gitu. Yang mungkin anak merasa kita
Nah, itu yang kedua minat mengenai kodrat alam nggih. Yang ketiga ya itu bakat tadi itu nggih. Bakatnya beragam lah pokoknya gitu, unik. Kemudian yang terakhir gaya belajar anak. Yang kemudian saya menyimpulkan ini pemerintah kita yang akhirnya membuat pendidikan berdiferensiasi itu Bu. Di mana kita kalau mengajar harus memperhatikan berbagai kebutuhan anak yang beragam. Seperti itu Bu Ade. Jadi jangan galau kalau belum nampak nih bakat-bakatnya. Matur nuwun. Iya. Terima kasih Bu Fitri. Bu Niha ya tadi. Silakan Bu Niha. Oke, terima kasih Bu Sri. Tentang apa namanya kaitannya dengan bakat dan minat anak gitu ya. Sebenarnya anak itu kita bisa melihatnya dari kegiatan sehari-hari selama kita berinteraksi dengan anak gitu nggih. Walaupun tidak semua anak bisa terdeteksi secara langsung gitu nggih. Biasanya kalau saya anak TK barangkali mungkin kurang tepat ya yang bagi SD. Kalau kami biasanya komunikasi dengan orang tua itu yang pertama. Jadi menggali bakat atau minat anak yang diketahui orang tua di rumah seperti apa, kemudian nanti kita lihat bagaimana di sekolah. Walaupun tidak selalu seperti itu gitu ya. Itu cara yang pertama. Dan yang kedua itu yang tadi pendekatan ke anak. Jadi kita bisa melakukan KBN yang berdiferensi tadi. Kalau di TK itu ya sesuai dengan ini anak sukanya apa nih? Dia sukanya tampil. Oh, mungkin dia bakatnya seperti ini. Oh, dia suka tampil, dia mungkin di public speaking nih, dia lebih tepatnya gitu ya. Atau mungkin dia sukanya lari-lari terus. Oh ya, berarti dia perlu kita ini kan fisik motoriknya seperti itu. Jadi barangkali saya hanya bisa sharing seperti itu. Jadi pendekatan ke anak lebih, kemudian gali ke orang tuanya, kemudian bisa dengan cara ini kalau zaman sekarang itu apa ya Bu? Kayak bukan tes psikologi, ya semacam itu. Jadi kita bisa melihat dan mengarahkan anak ini bakatnya di sini, ini bakatnya di sini. Itu mungkin ada 3 hal yang barangkali mungkin yang saya tahu seperti itu. Bisa diterapkan. Mungkin itu. Oh ya. Terima kasih Bu Nia. Masih ada satu Bu Lucy ya, silakan. Singkat saja Baik, ya, kalau bisa. Terima kasih Bu. Ya. Saya ingin berbagi pengalaman saja Ibu tentang kodrat alam ya. Tadi yang disampaikan Bu Fitri itu saya setuju, yaitu kodrat alam itu yang pertama adalah karakter, kemudian yang kedua itu potensi bawaan lahir sejak lahir ya Bu. Itu mencakup ada bakat, kemampuan dan juga kekuatan, ada juga kelemahannya. Nah di sini sejak sebelum kurikulum merdeka, kebetulan di sekolah kami itu sejak tahun 2019 Ibu, sebelum kurmer ya, itu kami sudah ada namanya unjuk bakat Bu. Jadi kami sudah menggali kalau memang anak-anak itu tidak berbakat di bidang akademik. Kalau keinginan guru kan memang semuanya inginnya anaknya pinter matematika, pinter bahasa Indonesia, IPA dan sebagainya. Tapi itu kan berbeda dengan yang diinginkan ada kodrat alamnya. Nah, kami mengadakan unjuk bakat setiap kelas itu setiap 2 minggu sekali. Itu setiap kelas, setiap anak diberi kesempatan untuk menunjukkan bakat apa yang kalian punya. Kalau misalnya bisa berolahraga ya nggak apa-apa. Kalian bermain bola di depan teman-teman, cara memainkan bola yang bagus, memainkan basket yang bagus, lalu kalau bakat menyanyi, kemudian bermain musik, ada piano, biola dan sebagainya. Ternyata dari situ kami para guru itu akhirnya tahu, oh ternyata si A itu ternyata memang tidak pandai di bidang akademik, tetapi punya kemampuan di bidang yang lain. Itu saja Ibu, ini praktik yang kami lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lucia. Wah, luar biasa nih teman-teman. Nah, untuk Bu Ade kalau misalnya ingin lebih memantapkan lagi pertanyaan ini, bisa Bu Ade catat, kemudian nanti ketika kita elaborasi pemahaman, ya nanti akan Bapak Ibu kan akan bertemu dengan instruktur tuh, ya.
pertanyaan ini bisa diberikan, ya, mohon tanggapan kepada instruktur. Termasuk Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu penjelasan yang lebih mantap gitu, silakan nanti ketika elaborasi pemahaman bisa disampaikan kepada instruktur ya, sehingga pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara-nya semakin mantap. Tapi secara umum luar biasa, Bapak Ibu saya sudah bisa menangkap, Bapak Ibu sudah paling nggak filosofi pendidikan itu sepertinya sudah Bapak Ibu tangkap semua. Ya, misalnya yang pertama pendidikan itu yang memerdekakan. Nah, tadi kita fokusnya pada peserta didik. Kemudian mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak Ibu juga sudah bisa menangkap filosofi ing madya mangun karsa. Ya. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah, di depan, di tengah, di belakang. Ini sudah begitu dipahami dan kita harus wujud nyatakan dalam kita mendidik anak-anak tadi menjadi teladan, menjadi contoh anak-anak. Ya. Itu luar biasa, ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan ada satu yang mungkin sedikit berbeda. Mungkin Bapak Ibu selama ini mungkin mendengar anak lahir itu ibarat kertas putih gitu ya. Ibarat kertas putih. Nah, tinggal mau diorek-orek menjadi seperti apa kan gitu ya. Tapi Ki Hajar Dewantara mempunyai pemikiran yang berbeda gitu. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara anak itu tidak terlahir ibarat kertas putih, kertas kosong. Tapi sudah ada coretannya tapi buram ya tadi ya. Ya, buram. Nah, siapa yang bertugas menebalkannya? Tadi sudah ditemukan refleksi dari teman-teman, ya kita, salah satunya guru, punya peran untuk menebalkan goresan-goresan yang masih buram itu. Iya kan? Goresan itu minatnya, bakatnya, akhirnya bisa jelas apa yang diminati anak ini, bakatnya apa. Nah, luar biasa, semua sudah muncul dari refleksi teman-teman tadi ya. 3 fase mendidik tadi, ya, luar biasa teman-teman, sudah muncul semua. Guru pendidik adalah sebagai penuntun yang menuntun, kemudian among, asih, asuh, bahkan juga guru diibaratkan sebagai petani, ya. Kemudian anak-anak diibaratkan sebagai bijinya, entah itu dia padi, entah itu jagung. Ini adalah bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Kalau padi nggak mungkin kita buat jadi berbuah jagung ya, dan sebaliknya. Nah, ini semua sudah diungkapkan, sudah direfleksikan Bapak Ibu semuanya. Ya, kiranya diskusi kita malam hari ini menjadi semakin memperjelas ya, semakin menguatkan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan nanti terus akan kita kuatkan lagi. Besok kita akan bertemu lagi ya dalam ruang kolaborasi Rukol ya. Rukol ada 2 sesi, besok sesi yang pertama, kemudian sesi yang kedua kita laksanakan hari Seninnya. Jadi kita membiasakan hari Sabtu, Minggu itu tidak ada kegiatan, biar teman-teman bisa santai bersama keluarga kan gitu ya. Nah, kita ketemunya Jumat, kemudian sambung hari Senin gitu ya. Nah, itu nanti akan semakin memperdalam lagi. Terus kita masuk ke demonstrasi kontekstual ya. Terus kemudian ke elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, terakhir aksi nyata. Selesai modul 1-1 gitu ya. Jadi setiap modul kita akan ikuti alur merdeka itu. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian nanti ruang kolaborasi R-nya, E-nya D-nya demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi pemahaman nanti bersama instruktur, lalu mengkoneksikan antar materi, kemudian kita akhiri dengan aksi nyata.
Ya, dengan alur itu diharapkan pemahaman kita menjadi semakin lengkap. Ya, nampaknya waktu kita sudah habis ya. Di laptop saya sudah 8.32. Nggih, Bu. Nggak terasa. Atau kita ngobrol tapi nggak terasa sudah 90 menit berjalan. Ya. Nah, semoga kegiatan-kegiatan yang akan datang asalkan kita lalui dengan gembira, dengan sukacita, Amin. Iya. Memang untuk rukol itu kita 3 jam ya. Ya, mungkin bisa dimatikan saja mute ya supaya tidak gema. Jadi rukol itu 3 JP. Dan kita kayaknya di diskusi itu yang virtual itu hanya di mode 1 ini di awal ya, karena kita perlu bertemu bersama. Kemudian setelah itu nanti mungkin kita lebih intens ketemunya secara virtual itu di ruang kolaborasi ya Bapak Ibu. Rukol 1 dan Rukol 2. Jadi besok kita akan bertemu untuk ruang kolaborasi. Nah, mungkin ini kita perlu kesepakatan. Teman-teman atau Bapak Ibu enaknya itu kita bertemunya malam atau sore? Sore. Semua sore? Hari apa itu, Bu? Besok apa seterusnya? Ya kita bersepakat saja ya. Kalau saya lebih malam. Karena kalau malam otomatis kerjaan saya sudah selesai di kantor. Ya, malam mawon, Bu. Malam saja, Bu. Kalau malam malah lebih nyaman. Kalau saya sore, Bu. Saya kalau malam kadang-kadang listrik padam di daerah saya. Jadi kalau sore kan masih posisi di sekolah. Ya, karena yang penting teman-teman tidak terganggu jam di sekolah. Jadi kalau bisa saya tidak ingin mengganggu. Teman-teman sudah 5 hari sekolah. Sampun, Bu. Oh, semua 5 hari sekolah berarti sampai sore dong sekolah. Ya, sampai jam 4. Sampai jam 4 ya. Oke. Karena kita besok itu berarti 3 jam. 45 kali 3. Kalau kita mulai jam 3. Berarti kan kalau 45 kali 3 itu berapa jam teman-teman berarti? Kan berarti 90 tambah 45 ya. 135 menit. 135. Berarti 2 jam lebih 15. Ya, berarti 3, 4 sampai jam 5 lebih 15. Bisa? Berarti paling enggak jam 15. Tanya sore ya. Sampai pukul 17.15. Tapi sholat asarnya tadi. Nah, itu loh. Iya, enak malam aja. Malam saja. Ada jeda-jeda itu memang. Terus nanti kalau jam 16 nubruk maghrib. Betul. Enak malam kayak gini aja, Bu. Jam malam aja, Bu. Sampai jam 10 enggak apa-apa. Kalau malam berarti jam main tadi 19. Sampai 21.15. Ya, 9/4. Oke. Ya nanti kalau misalnya ada yang asar, ngisa ya. Apa gitu ya. Itu sebentar ya enggak apa-apa. Iya. Oke. Berarti nanti saya akan buat link besok.
Kita akan mulai jam 19 ya. Nanti saya share di LMS, juga saya share di Oke. Ya, semoga Bu Nia sudah bisa LMS-nya. Ya, amin. Ya, misalnya belum bisa ya tetap ikuti lewat di grup WA dulu aja, enggak apa-apa. Siap, Bu. Tugas-tugasnya bisa dikejar. Nah, kan saya bisa sudah memahami kondisinya, jadi kan tetap ada toleransi ya. Ya. Mungkin satu saja teman boleh berefleksi. Apa yang dirasakan, lalu pengetahuan atau pengalaman apa yang didapat dari pertemuan kita malam hari ini. Ada yang akan berefleksi? Saya kok pengen mendengar suara Bapak nih. Ya, Pak Ade, Pak Sigit, Bingsut. Halo, Pak Sigit. Oh, ini Pak Dedi kok, Pak Ade. Pak Dedi ini yang muncul. Oh, Pak Sigit perjalanan ya, Pak? Hati-hati loh, Pak. Ya sampun, ada Pak Dedi aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Tri Kartini dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah dalam refleksi pembelajaran hari ini sangat banyak manfaat sekali ya, terutama pengetahuan baru tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya banyak belajar ya, karena banyak sekali hal yang belum saya ketahui. Dan terutama Bapak yang luar biasa menyampaikan ide gagasannya dalam tadi ya, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Harapannya mungkin kita bisa untuk terus belajar, untuk saling menguatkan dan saling memberi pengetahuan yang bermanfaat untuk kita terapkan di sekolah masing-masing ya, dan memuliakan, membahagiakan orang lain, dan tadi murid menjadi pusat pembelajaran. Nah, itu saja Ibu, dan tadi jargonnya Ki Hajar Dewantara ing ngarsa ing tulodo ing madya mangarsa ing ngarsa sing tulodo tuturi handayani. Jadi semboyan yang bisa kita pegang pendidikan di Indonesia. Itu saja Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada salah. Pak Dedi, nggak ada salah. Semua luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Maaf nih kita dibatasi waktu ya. Ini sudah pukul 8.40 di laptop saya. Tuh Bu Ayu udah ngantuk itu. Ya. Ini pertemuan yang luar biasa bagi kita semuanya. Saya berharap Bapak Ibu terus bisa penuh dengan kebahagiaan, sukacita ya, mengikuti alur yang ada. Oh, rasa dieling-eling sinem sasi ya. Jalani saja, ya, jalani saja. Nanti kan tahu-tahu kan sampai. Dengan hebat semua, hebat sudah mengikuti masuk menjadi CGP ini sudah luar biasa. Yuk kita ikuti tiap alur yang ada supaya bisa memberi manfaat bagi kita semuanya. Kita akan bertemu lagi besok malam, nanti linknya akan saya buat karena besok kita akan diskusi kelompok ya. Oke, kita akan akhiri dengan doa, kemudian bersama ya. Ini tak presentasinya biar kita muncul. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan.
Udah selesai. Ada yang bisa membantu untuk memfoto? Siapa ya? Ada? Nanti bisa ya Bu. Saya bantu Bu. Oke, Bu Lucia. Silakan. Kameranya berarti dibuka dulu Bapak Ibu. Yo, kameranya buka dulu. Iya, itu pasti kita kasihan dalam perjalanan. Senyum yang manis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Bu Ade itu loh. Terima kasih Bu Lucia. Nanti kita kirim di grup ya fotonya. Sugeng dalu Bapak Ibu, sugeng istirahat, Pak Sigit hati-hati di jalan. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Sri. Ya. Terima kasih Bu Sri.